Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan Dwi Tama. Perkenalkan, nama saya Najla Mufidah. Kami dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah kami buat bersama-sama yang berjudul Pengaruh Cahaya Lampu LED terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau atau Vigna Radiata yang dibimbing oleh Bapak Abdullah SPD. Berikut adalah daftar isi, yaitu apa saja yang akan kami bahas saat ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan dan tujuan, dan yang ketiga ada metode dan teknik, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Berikutnya adalah latar belakang. Dikarenakan penelitian kami membahas tentang lampu LED dan kacang hijau, jadi saya akan menjelaskan apa itu lampu LED dan kacang hijau. Lampu LED adalah produk diode pancaran cahaya atau LED yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki usia pakai dan efisiensi listrik beberapa kali lipat lebih baik daripada lampu pijar dan tetap jauh lebih efisien daripada lampu neon. Beberapa chip bahkan dapat menghasilkan lebih dari 300 lumen per watt. Lampu LED hanya butuh energi sebesar 10% dari energi yang dibutuhkan lampu pijar. Tidak seperti lampu pijar dan lampu neon, lampu LED akan menghasilkan terang sepenuhnya tanpa perlu waktu pemanasan atau warm up. Selanjutnya, kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawijaya yang dikenal luas di daerah tropika, tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae. Ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting antara lain kalsium dan fosfor, sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh. Kandungan kalsium dan fosfor pada kacang hijau bermanfaat untuk memperkuat tulang. Kacang hijau juga mengandung rendah lemak yang sangat baik bagi mereka yang ingin menghindari konsumsi lemak tinggi. Kadar lemak yang rendah dalam kacang hijau menjadikan bahan makanan atau minuman yang terbuat dari kacang hijau tidak mudah berbau. Lemak kacang hijau tersusun atas 73% asam lemak tak jenuh dan 27% asam lemak jenuh. Umumnya, kacang-kacang memang mengandung lemak tak jenuh tinggi. Asupan lemak tak jenuh tinggi penting untuk menjaga kesehatan jantung. Kacang hijau mengandung vitamin B1 yang berguna untuk pertumbuhan dan vitalisasi pria. Maka, kacang hijau dan turunannya sangat cocok untuk dikonsumsi oleh mereka yang baru menikah. Kacang hijau juga mengandung multiprotein yang berfungsi mengganti sel mati dan membantu pertumbuhan sel tubuh. Selanjutnya, ada rumusan dan tujuan. Rumusan yang pertama, seberapa besar pengaruh cahaya lampu LED terhadap perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, bagaimana perbandingan pengaruh cahaya lampu dengan kapasitas 4 watt dan 10 watt terhadap perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla Mufidah. Terima kasih kepada Muhammad Ervan yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam penelitian ini. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya lampu LED terhadap perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Dan tujuan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan pengaruh cahaya lampu dengan kapasitas 4 watt dan 10 watt terhadap perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya, Selanjutnya adalah metode dan teknik yang kami ambil dalam penelitian ini. Metode yang kami ambil adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat menggambarkan hasil penelitian secara lengkap
berdasarkan proses yang terjadi. Dan teknik yang pertama adalah teknik pengumpulan data, yaitu teknik eksperimen dan teknik observasi. Teknik eksperimen yang kami lakukan dilakukan dalam bentuk uji lampu LED sebagai media untuk menumbuhkan kacang hijau. Sedangkan teknik observasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau agar sesuai dengan data yang relevan. Teknik pengolahan data yaitu teknik yang kami ambil berupa teknik analisis yang diperlukan untuk menganalisis data hasil eksperimen dan observasi dari data yang dikumpulkan dalam penelitian. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penelitian kami. Jadi dalam data yang kami ambil, kami mengamati dan kami mengukur pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau selama 7 hari. Data yang kami peroleh dibuat dalam bentuk tabel perbandingan antara tanaman yang kami tumbuhkan dalam LED 4 watt dan 10 watt. Yang pertama, tumbuhan kacang hijau di hari pertama pada kapasitas daya 4 watt, yaitu pertumbuhan biji kacang hijau yang telah mengeluarkan akarnya dan kulit yang sudah mengelupas serta biji baru yang telah keluar dari biji lama. Dan pada gambar kapasitas daya 10 watt, di hari pertama pertumbuhan biji kacang hijau, kulit kacang yang sudah mengelupas dan memunculkan akarnya tetapi masih belum mengeluarkan biji baru. Pada gambar yang kedua, di hari kedua, biji kacang hijau yang diberi cahaya lampu 4 watt mengalami pertumbuhan tinggi batang mencapai 5 cm dan daun yang mulai keluar dari bijinya, tetapi masih belum mekar dan warna daunnya masih hijau muda. Pada kapasitas daya 10 watt, kacang hijau yang diberi cahaya ini mengalami pertumbuhan tinggi batang mencapai 2,5 cm. Daunnya yang mulai keluar dari biji tetapi masih belum mekar juga berwarna hijau, tetapi masih lebih tua daripada kacang pada LED 4 watt. Pada gambar yang ketiga adalah biji kacang hijau yang diberi cahaya lampu 4 watt sudah mencapai tinggi batang setinggi 8,5 cm dengan warna daun yang hijau muda tetapi masih belum mekar. Pada cahaya 4 watt, di hari ketiga, dia telah tumbuh tinggi setinggi 5,5 cm dengan warna daun hijau. Dan pada hari keempat, biji kacang hijau mulai bertambah tinggi hingga 12 cm pada kacang hijau yang diberi perlakuan cahaya 4 watt dan daunnya sudah mulai terbuka dengan warna daun hijau muda. Yang diberi perlakuan cahaya 10 watt, di hari keempat, biji kacang hijau sudah mulai bertambah tinggi sehingga mencapai 9 cm dan daunnya sudah cukup membuka dengan warna daun hijau tua. Pada hari kelima, pertumbuhan tinggi biji kacang hijau di kapasitas daya 4 watt terhitung mencapai 16 cm dan kelima cahaya terhitung tinggi batang mencapai 10,5 cm dengan warna daun hijau tua. Pada hari ke-6, pertumbuhan tinggi kacang hijau yang diberi perlakuan cahaya berkapasitas daya 4 watt mencapai 20,5 cm dengan warna daun hijau muda dan daun sedikit membesar. Selanjutnya di gambar kedua yaitu pada hari ke-6 pertumbuhan tinggi kacang hijau yang diberi perlakuan sinar cahaya watt mencapai 12,5 cm dengan warna daun hijau tua dan daunnya sedikit membesar. Dan di hari terakhir, di hari ke-7, pertumbuhan tinggi kacang hijau telah mencapai 24 cm pada biji kacang hijau yang diberi perlakuan cahaya 4 watt, warna daun hijaunya sudah sedikit besar. Dan di hari ke-7, pada biji kacang hijau yang diberi perlakuan cahaya 10 watt, dia telah mencapai tinggi batang sepanjang 15 cm dengan warna daun hijau tua dan daunnya yang telah membesar.
Selanjutnya, hasil penelitian dari yang kami lakukan, hasil ini telah kami peroleh berdasarkan hasil yang berjudul pengaruh cahaya lampu LED terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan cahaya lampu LED dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau yang disebabkan oleh faktor internal yaitu hormon auksin dan faktor eksternal yaitu cahaya. Pada tempat yang cenderung gelap, hormon auksin yang bekerja akan mampu mempercepat pertumbuhan tanaman daripada tumbuhan yang ditanam di tempat terang. Oleh karena itu, kacang hijau dengan cahaya lampu LED 4 watt lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cahaya lampu LED 10 watt. Sekian yang kami dapatkan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.